Jadi, aku mau cerita tentang dia. Aku kenal dia udah lama dari SMP karena kami rumahnya memang lumayan dekat. Nah, waktu itu aku sama dia ya temenan, temen ngaji, tapi sempet cinta monyet gitu, tapi nggak lama, karena dia pacaran sama anak ngaji di sini juga. Aku yang tadinya cukup akrab sama dia berujung jadi orang yang kayak nggak kenal. Bahkan sampai kita udah SMA pun dia kayak nggak kenal sama aku. Padahal aku suka lihat dia karena dia dulu jadi panitia 17-an di desa aku. Aku di situ sedih kenapa dia bisa segitunya sama aku. Singkat cerita, Agustus tahun 2022 yang dimana aku udah kuliah. Waktu itu lagi 17-an aku lihat dia lagi setelah sekian lama gak ngeliat. Dia waktu itu jadi panitia 17-an lagi di desa aku. Waktu itu aku sama kakakku lagi nonton 17-an, terus ada cowok yang nyamperin kakakku terus cium tangan ke kakakku. Aku kaget banget, ternyata itu dia. Dia emang kenal sama kakakku Paus, terus dia juga ngajak aku tos. Aku kaget dong, kok lucu kalau diinget bikin salting. Habis itu gak lama dia cabut. Terus karena itu acaranya malam, jadi aku pulang duluan ke rumah sedangkan kakakku masih di sana. Setelah kakakku pulang, kakakku cerita kalau ternyata dia nanyain aku. Katanya dia nanyain aku kuliah di mana, jurusan apa, semester berapa. Terus nanyain aku punya pacar apa enggak. Aku dalam hati langsung salah tingkah lah. Kakakku juga bilang katanya kalau aku mah cocoknya dijadiin istri, bukan dijadiin pacar. Makin salting dong aku. Terus aku jawab ke kakakku, masa dia bilang gitu, gak mungkin. Kata kakakku, serius, kalau gak percaya tanya aja sendiri ke orangnya. Habis kakakku bilang gitu, aku langsung cerita ke temen aku. Haha, sesalting ini jadi langsung cerita ke temen. Temenku bilang, follow aja Instagramnya, siapa tahu jadi. Aku di situ nggak mau karena ya aku nggak mau aja follow duluan, takut nggak di follow back. Tapi temenku marahin, katanya, ih udah cepetan follow. Udah dari situ aku langsung follow. Gak lama sekitar 20 menitan dia follow back aku. Di situ aku senang banget dan langsung bilang ke temanku. Besoknya dia DM aku, aku makin seneng dong di DM sama dia. Dia nanyain aku kemana aja sampai akhirnya ngajak main. Aku di situ langsung cerita lagi ke temen aku, temanku pada seneng, hahaha. Lucu banget. Dari yang DM terus kita pindah ke Line, terus pindah lagi ke WhatsApp. Aku masih seneng karena udah sekontak sama dia. Setelah kami di WhatsApp, dia nawarin buat nganterin aku ke kampus. Haha, aku seneng banget karena dia cowok pertama yang jemput aku ke rumah. Terus salim sama ibuku, terus nganterin ke kampus. Terus pas hari minggunya kita main. Di jalan hujan. Jadi kita nado dulu. Pas nado dia jajanin aku susu coklat kotak gitu. Padahal aku gak mau tapi tetap dibeliin. Terus kan ada bangku ya Paus. Dia suruh aku duduk tapi karena basah aku gak mau. Terus dia langsung dudukin itu bangku dong. Katanya, ini udah gak basah, sok kamu duduk. Aku baper dia gituin aku. Terus pas tanggal 10 September dia berangkat ke luar negeri buat kerja. Dia minta izin ke aku. Ya aku yain karena gak ada hak juga buat ngelarang dia. Kami LDR, chat juga makin singkat karena dia kerja dari jam 10 pagi sampai 10 malam dan gak boleh main HP katanya. Jadi dia ngabarin aku pas sebelum dan sesudah kerja aja. Aku di situ sering banget overthinking, takut dia berubah, tapi dia bilang percaya sama aku ya. Janji cuma 6 bulan aku pasti pulang. Aku percaya sama dia sampai akhirnya yang ditakutin kejadian beneran. Iya, dia berubah. Dia jarang balas chat aku karena pengen tahu dia kenapa. Aku akhirnya spam chat dia. Aku tanya kenapa, takutnya aku ada salah. Dan setelah di spam chat akhirnya dia balas chat aku cepet. Dan dia bilang kalau belum move on dari mantannya. Dia bilang katanya gak bisa bohongin dirinya. Dia juga minta maaf harus libatin aku buat lupain masa lalunya. Di situ aku langsung nangis dan cerita ke teman-teman aku. Aku heran aja kayak kok bisa sih dia kayak gitu. Padahal kemarin dia seolah-olah kayak mau sama aku. Aku kira kami bakal udahan kan setelah itu, tapi ternyata enggak. Dia sering banget datang, gak lama ngilang lagi. Kayak sekarang ngechat, besoknya asing. Dia juga sempet transfer aku uang karena aku ulang tahun dan nominalnya lumayan besar buat aku yang anak kuliah. Di situ aku baper lagi sama dia. Dia juga sering banget telepon aku tiba-tiba. Aku masih senang respon dia. Dia juga masih suka reply WhatsApp story aku. Tapi pas udah aku bales, dia gak bales lagi. Kayak gitu terus, sedih banget.
Aku capek di fase kayak gini. Aku juga capek masih suka ngarepin dia. Tapi sekarang kami beneran udah asing, Us. Harusnya kalau jadi kita udah mau setahun lebih, Us. Huhu. Tahun kemarin aku masih salting. Tahun sekarang aku asing. Bagaimana ini? Well, menghadapi bagian asing memang jadi adaptasi yang sangat sulit. Yang rasanya tuh ini kayaknya bukan kemampuan aku banget deh. Kayaknya gak akan bisa deh gitu, saking sulitnya. Dan lagi fase asing ini, semacam ini bisa ada dan terjadi karena sebelumnya kita emang sedekat itu sama dia. Kalau kita kagum sama seseorang dari jauh aja, kita bisa butuh waktu yang lama untuk melupakan, untuk bisa menyimpan perasaan kagum itu menjadi sebuah kenang-kenangan yang gak boleh membuat kita jadi stuck di satu tempat aja. Apalagi kayak gini, apalagi sama orang yang sama dia tuh interaksinya udah gak biasa lagi, udah gak formal lagi, udah sedekat itu. Malah mungkin kehitungnya juga udah bukan interaksi lagi kali ya. Udah jadi rutinitas. Kita udah terbiasa sama dia, entah kita menyadarinya atau enggak. Tapi biasanya sih enggak ya. Ya gak sih? Kita gak sadar kalau ada rasa kepemilikan yang tidak seharusnya. Entah itu merasa memiliki kenyamanan sama dia, atau memiliki keberadaan dia, atau juga memiliki ekspektasi kita tentang hari-hari yang akan datang sama dia. Tapi itu gak salah ya, itu manusiawi banget. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri karena kayak harusnya gak perlu merasa memiliki, harusnya gak perlu banyak ekspektasi gitu. Gak perlu nyalahin diri kamu sendiri. Karena menurut aku kalau kita udah sayang sama seseorang, kita akan lebih mudah percaya kan daripada hati-hati. Maksud aku, siapa yang bisa hati-hati kalau udah urusan jatuh hati? Ya kan? Kita percaya sama dia, and that's it. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, kita percaya. Sampai akhirnya kepercayaan itu berubah menjadi sebuah bumerang yang berbalik menyerang kita. Makanya gak jarang kita jadi suka punya pemikiran seperti, ini dia yang datang, dia juga yang ninggalin. Ini aku yang tulus, aku juga yang harus patah hati. Ngerti kan, kayak ini bumerang apa gak salah sasaran nih? Di sini aku loh yang sayang sama dia, aku yang kecewa. Tapi kenapa aku juga yang gak berhenti mendapatkan luka? Itu pertanyaan kita kan pasti. Tapi hal yang sedikit menyebalkan tapi perlu kita dengar adalah itu semua memang akan jadi fase yang mau gak mau harus kita hadapi. Gak bisa di skip. Gak bisa naik lift terus langsung nyampe di lantai lain. Gak bisa. Kalau udah kayak gini, kita bener-bener harus naik tangga. Kita hadapi anak tangganya satu-satu. Kita nikmatin capeknya. Itu sih. Capek di sini termasuk capek menghadapi dia yang suka bolak-balik. Iya, jadi dia udah kasih closure tapi masih muncul-muncul lagi. Dia udah bilang gak ada rasa tapi masih kesini-kesini lagi. Dia bilang udah gak bisa lebih dari ini, tapi masih suka reply Instagram story. Kan nyebelin kan? Jadi mungkin bagian terburuknya udah bukan lagi asingnya aja. Tapi ketika kita harus ngeladenin dia yang mondar-mandir, gak jelas sesuka hati dia. Dan perasaan gak nyaman bukan ketika kita harus merelakan, tapi ketika kita terjebak di antara kebingungan yang semestinya gak perlu kita dapatkan. Jadi nanti ketika pada akhirnya dia udah bener-bener pergi, bukan ngilang terus muncul lagi, bersyukurlah. Ya, emang gak mudah, tapi seenggaknya kamu udah gak perlu bingung lagi. Kamu udah bebas sekarang. Bebas dari ikatan yang sebenarnya gak pernah benar-benar ada.